mohon beri kami ijazah. Ijazah apa? Awak kalau mengajarkan kitab, mengajarkan hadis, mengajarkan zikir, itu maka ada ijazah. Yang paling tinggi namanya sama mandanga dari guru. Lalu kemudian setelah itu qiraah, guru membaca, awak mandanga. Lalu kemudian ada namanya munawalah, memagi kitab awak tarimo. Iko diantara salah satu dari 6 tahammul wal ada. Ada namanya ijazah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan sadonan salamu iko ambo ajakan, ceramah-ceramah ambo, hadis-hadis, zikir-zikir, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Jawabnya qabiltu, ambo terima. Ambo ulang sekali lagi. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati. Ambo ijazahkan sado ceramah-ceramah, kitab-kitab, buku-buku, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Apa pandangan Ustadz tentang pelajaran tasawuf dan tarekat? Karena masih banyak masyarakat yang mengatakan ajaran tasawuf ikut sesat dan tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nan ikut tarekat, sebelum inyo berzikir, inyo disuruh mandi taubat. Adakah dalam hadis tentang mandi taubat? Ada. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, kemudian inyo mandi, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil, maka inyo ditalkinkan oleh guru. Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Ada. Nabi menyuruh sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah, sebab didanga oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel. Maka kata Nabi, aku talkinkan la ilaha illallah. Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah. Kebetulan guru yang mentalkilkan namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka nama tarekatnya Syadziliyah. Kebetulan yang mentalkinkan nama gurunya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka nama tarekatnya Naqsyabandiyah. Kebetulan nama guru yang mentalkinkan namanya Ahmad Rifai, maka tarekatnya Rifaiyah. Ulama gadang awak di bumi Minangkabau, antaranya adalah Inyak Jaho, Inyak Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada triloginya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsyabandi. Manga disabihnya Naqsyabandi Khalidi. Manga ada nama Khalidi di dalam? Sebab ada ulama besar di kota Makkah namanya Diyauddin Khalid. Diyauddin Khalid. Khalid itulah disabih dengan Khalidi. Imam Diyauddin Khalid itu punya murid. Salah satu murid datang dari Asia Tenggara, namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi, Simabur. Syekh Ismail itulah membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Kepulauan Riau. Itu maka Sultan-Sultan Riau Lingga bertarekat. Lalu kemudian Syekh Ismail itu punya murid namanya Syekh Ismail punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Itulah yang menyebarkan tarikat ke Deli, Sumatera Utara. Syekh Mahmudin Deli punya murid lagi namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai kau punya murid lagi namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak namanya Buya Somad. Ambo mengambil zikir itu dari Buya Somad sampai kepada. Jadi kalau mau ikut bertarekat, maka gurunya mesti sholat, mesti zikir, mengajak awak kepada Allah. Adapun mursyid yang mengaku Buya ndak sholat, ambo sholat di Sidratul Muntaha, tapi Buya kami masih sholat, itu kaji-kaji kulit kitab syariatnya, ambolah putui makrifat. Itu namanya wali setan.
Al-haqiqatu bila syari'atin batilah, hakikat tanpa syariat batil. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah, syariat tanpa hakikat sia-sia, tak bermakna. Oleh sebab itu maka kalau ingin ambil zikir, tengok mursidnya siapa, apakah sesuai dengan syariat. Tapi mursid ambo kok hebat buya, terbang di atas awan, berarti Superman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana inyo menjalankan syariat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan ulama-ulama awal. Maka ada 3 trilogi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, tasawuf sunni bukan falsafi, tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ustadz dengan nama ruh? Yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ibadillah. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas, VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Ghunyah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang kini menyebut ambo tahu, dan kalau mau tahu nanti ambo bagi tahu nama kamu. Pas awak minta nama saya siapa? Wani Piro. Ciri aliran sesat 2, UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah untuk segala. Ada yang pertama, ada mualaf. Ada mualaf mau masuk Islam. Yang kirimkan anak kecil ini mau ngirim. Ya, papanya Kak. Mana? Baru meninggal nih. Tagak singo anak. Ino. Oh, anak Ustaz, masyaallah. Papanya meninggal. Nama saya Mekar, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Umur saya sudah 6 tahun. 5 yang tahun lalu apak meninggal. Kami kembali ke sisi Allah. Dan hari ke-9 berkah saya ingin mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah untuk ayah dengan irama jiharka. Mana mikrofon? Idwi mikrofon. Tes. Nah, yo. Pegang. Nah, bacaan. Dengar baik-baik. Awaskan. Yo. Baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak solehah insyaallah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin wahfazhu min kulli su' wa syarr. Jadikanlah anda kami anak yang solehah, menjadi penghafal Quran, mujahidah fi sabilillah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Rajin sekolah hafal Quran ya. Dari sini.
Ustaz membimbing. Ya. Duduk. Duduk ya, Ustaz. Baik. Dari sini. Ada karateh apa nyo? Duduk. Duduk dari dulu. Badan mualafnya tadi mana? Tetap. Duduk. Tetap dari aku. Nama apa yang tadi ada? Nama yang Beko tuliskan nama, keterangan yang membimbing syahadat, saksi untuk perubahan KTP dan akte. Siapa nama? Dewi. Apakah Dewi masuk Islam berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Keinginan sendiri, Ustaz. Baik. Ikuti Ustaz. Nanti. Ikuti Ustaz. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah. Allahu Akbar. Dengan ini maka saudari kita Dewi menjadi saudara kita seiman seislam. Kewajiban bagi kita untuk menjaganya dunia akhirat. Kalau selama ini dia saudara kita satu bangsa setanah air, maka sejak ini kita menjaga sholatnya, puasanya. Mesti ada satu di antara ibu yang selalu membimbing. Ibu, masukkan ke dalam mu'alaf center, kajian, sholatnya, puasanya, ngajinya. Tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Pada nampaknya hanya kita saja yang bersaksi, padahal seluruh umat menyaksikan. Sebetulnya dia hanya mengulang syahadatnya saja. Dulu rohnya sudah bersyahadat, kita bersaksi di hadapan Allah SWT. Ketika Allah mengambil kesaksian, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum? Lalu beliau rohnya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Mudah-mudahan diterima iman Islam, istiqomah sampai akhir hayat, bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Jelaskan hadis tentang larangan banyak bertanya. Innama ahlaka man kana qablakum. Orang di antara kamu binasa kasratu masailihim, karena banyak-banyak tanya. Tapi banyak tanyanya itu bukan mau mencari ilmu. Banyak bertanya karena tak tahu kita kasih tahu. Banyak bertanya untuk ngetes ta'annud namanya. Tak perlu dijawab. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang jahil adalah suatu jawaban. Kalau ada orang jahil tanya ngetes, diam aja. Lebih baik. Apa jawabannya Pak Ustaz? Diamlah jawaban. Nah, adapun dia bertanya, saya ini orangnya jahil Pak Ustaz, tak pernah dapat pendidikan agama, tolonglah Ustaz jelaskan tentang ini. Maka kita jawab. Tapi kalau bertanya yang tidak-tidak, jangan sakit hati kalau banyak WhatsApp, SMS, pertanyaan yang tidak-tidak. Yang sudah selalu kita bahas di YouTube. Ditanya juga lagi bolak-balik. Tentang bulan Rajab Pak Ustaz, tentang bulan Rajab Pak Ustaz. Tinggal ketik aja di YouTube tuh Somat Rajab, berserak-serak video bulan Rajab. Tulis Somat Rajab, enter. Banyak. Like and share. Ustaz menjamak salat ketika mendaki gunung. Kau tinggal di mana? Pas di kaki gunung. Mendaki, boleh tak saya jamak?
Kalau naiknya ke atas sampai 89 km, kan yang penting safar, ada safarnya. Safar itu perjalanan 89 km kata kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau ada ustaz lain mengatakan tak perlu 89, asal naik angkot jamak. Itu mazhab dia lah. Saya tak berani. Saya pilih yang jumhur ulama. 89 km ke Bangkinang bisa tak? Belum. Ke Duri 125. Ustaz, apa hukumnya menjamak solat ketika mendaki gunung? Apa hukum SIM tembak? Pertama, baca buku petunjuknya, tengok, kemudian ikut tes. Sudah tes bolak-balik tak juga saya lulus Pak Ustaz, akhirnya saya tembak aja lah Pak Ustaz. Jadi semua rambu-rambu itu untuk kepentingan kita. Disuruh pakai helm, bunyi klik. Kalau tidak nanti kepala pecah. Iya, kalau helm itu pecah, kepala awak pecah. Lalu kemudian ada tanda pancing, dikasihnya coret, itu artinya tak boleh mutar. Pas di dekat global bangunan, itu paling berkesan. Kok Ustaz ingat? Di situ saya tertangkap. Belok saya. Datang Pak polisi. Bapak tak lihat ada pancing gini? Tak nampak saya Pak, rabun. Tak nampak saya. Bapak mau bayar sini apa di pengadilan? Pengadilan aja. Okelah, catat pengadilan. Tegaklah saya di pengadilan. Jalan apa tuh? Jalan Teratai. Antrilah di pengadilan. Itu pelajaran penting. Jadi kita pahami itu baik-baik. Suami saya pinjam uang ke koperasi tempat dia kerja untuk bantu keluarga kandungnya. Dan suami saat pinjam uang tidak memberitahu saya. Wajarkah saya marah? Hak ibu 5 aja. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Luar daripada itu, dia mau minjam duit, dia mau nikah lagi, dia mau, itu bukan urusan ibu. Kata ibu ni balik aja kita kata. Ini ustaz ni dah lain kajiannya kata. Tahu gini bagus tak datang kok malam ni kata. Tapi belum titik masih koma. Tentu ada adab, tata krama, sopan santun. Karena kalau nanti utang tu tak terbayar kan ibu terbabit juga kata orang Malaysia. Kita kan ikut. Ini kan perahu ni satu sampan besar. Memangnya kalau ada satu yang melobangi masuk air dia aja yang tenggelam kan? Tidak bang, kita ini rumah tangga berlabuh di tengah samudra. Kalau tenggelam nanti sebelum sampai ke Pulau Harapan, kau cakap jelas saja lah apanya nih. Itu jadi ada sopan santun, ada tata krama. Kalau bahasa Jawanya kulonuon. Tapi selama hak ibu tak diganggunya, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bang, kau kasih aku 5, kasih aku makan, kasih aku pakai, kasih aku tempat tinggal, kasih aku pendidikan, kasih aku perhatian. Dan setelah itu terserah kau lah. Buka cabang, bukalah. Nah, karena hukum kompilasi Islam di Indonesia ada namanya, ibu jangan khawatir, ibu dijaga di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh laki-laki menikah lagi tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jangan takut. Tidak ada satupun KUA di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang berani menikahkan tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jangan takut. Cuman yang jadi masalah ada nikah siri. Itulah yang jadi. Saya selalu sampaikan, wahai para perempuan, jangan mau kalian nikah siri. Pertama,
kalau kalian nikah siri dengan laki-laki, maka tak punya surat nikah, nanti ditinggalnya kalian tak bisa menggugat ke pengadilan. 2, mati laki kalian itu, kalian tak dapat harta warisan. Iya kalau dia baik, kalau dia tak baik, mau nuntut kemana? Datang ke istri tuanya. Iya kalau dapat tanah, kok dapat sambal belacan? Sak ke muka awak dia. Habis bongkak ya. Jadi ibu tak usah khawatir, saya sudah kunci itu. Laki-laki selalu saya sampaikan surat izin, yang perempuan selalu saya sampaikan jangan mau nikah siri. Nah, jadi insya Allah tak ada mau perempuan mau nikah siri sama suami ibu-ibu. Saya yang nyampaikan itu dah. Tenang. Suami mengusir saya, mengeluarkan kata-kata cerai 2 kali. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau satu majlis bisa jatuh talak 3. Apa sebab? 2 cara. Pertama, ku cerai kau talak 100. Itu jatuh 3. Atau talak 1 tapi 3 kali. Ku cerai kau, ku cerai kau, ku cerai kau. Macam iklan di TV itu kan ada. Pakailah ini, pakailah ini, pakailah ini. Ku cerai kau, ku cerai kau, ku cerai kau. Nah, itu jatuh talak 3. Itu bisa. Kalau sudah talak 3, lah lopeh kijang karimbo. Hatta tangkiha zawjan ghairah. Tak halal kau rujuk lagi sampai istrimu itu menikah dengan laki-laki lain. Na'udzubillah. Apa hukum suami cerai istri lewat WhatsApp? Dulu kau nikah pakai WhatsApp ya? Ini kaya ku jatuhkan kau talak 1 pakai WhatsApp, langsung bininya update status, bukan perceraian yang kutangisi, caro nandak lama. Pakai WhatsApp lah pula. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, mengandung unsur 100%, ada 0,1% meragukan, tak bisa jadi dalil. Ad-dalilu idza tamal saqata bihil istidlal. Itu maka tespek tak bisa jadi dalil. Perempuan dicerai suaminya baru bisa menikah lagi setelah habis iddah berapa bulan? 3 bulan. Salasata quru. Kenapa menunggu 3 bulan? Melihat maaf perutnya ada janin apa tidak. Tiba-tiba dipakainya tespek. Negatif. Kalau gitu kosong, berarti bisa nikah? Tak bisa. Kenapa? Karena tespek mengandung unsur 0, sekian persen. Berapa banyak orang yang kata tespek tak hamil, rupanya hamil. Maka kalau mengandung sesuatu kemungkinan, maybe yes, maybe no, tak bisa jadi dalil. Oleh sebab itu maka yang WhatsApp ini bisa jadi orang mengirim, bisa jadi salah kirim, bisa jadi salah ketik, bisa jadi dia mimpi dia. Maaf terkirim. Bang, abang ngirim. Enggak kata. Ini kok ada mimpi abang adik. Bisa. Ustadz, ada kawan saya minjam uang ke bank. Dia minjam uang tersebut sebagian kepada saya tanpa mengambil keuntungan pada saya. Apa hukum bagi saya? Apakah termasuk riba kepada saya? Belit-belit ini. Ada kawan saya minjam uang ke bank. Bapak minjam uang ke bank 100 juta. Oke. Dia meminjamkan uang ke saya. Saya kalau minjam uang bapak, saya tak perlu tahu duit itu datang dari mana. Pak, minjam aku duit bapak. Dikasihnya, saya pakai aja, tak perlu saya tanya. Ini bapak jual babi apa? Apa ternak bekicot apa? Dari mana duit ini? Tak perlu. Saya pakai aja. Yang penting nanti saya bayar. Begitu juga ibu jual nasi Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, beli nasi 10 bungkus. Ibu tanya, duit kau ini duit dari bank konvensional apa syariah? Tak perlu.
Gitu juga bapak jual bangunan, jual besi, jual semen, material. Pak, beli semen juga sah. Tak perlu pak tanya, ini duit kau ini hasil korupsi apa sogok? Karena yang dijual itu barang yang halal. Gitu dia. Karena orang baru hijrah itu kan semangat luar biasa, takut dia. Bagaimana hukumnya jika saya ingin menikahi seorang akhwat, yang mana akhwat tersebut mantan pacar saya 7 tahun yang lalu sebelum saya hijrah. Sekarang akhwat itu juga sudah hijrah. Mantaplah. Bagaimana cara yang tepat meminang akhwat itu? Apakah saya harus ta'aruf juga? Kau udah kenal udah. Apa mau kenal lagi? Sedang belum waktu jahiliyah udah kenal. Bisa ta'aruf lagi? Dah tahu dah. Ajaklah kawan-kawan dari Fodamara, dari FSRMM, dari Irma, ajak. Datangi bapaknya, Pak, aku mau minang anak bapak kau lah yang selama ini ku cari-cari membawa 7 tahun lalu kan, katanya. Rupanya bapak itu ingat lagi. Selama 7 tahun tersebut saya tak pernah tahu kabar akhwat tersebut. Sekarang saya ajak menikah, akhwat tersebut menerimanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. So sweet. Masya Allah. Semua ada saatnya. Ada saatnya jahiliyah, ada saatnya hijrah, dan sekarang kalian dipertemukan lagi. Aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Masya Allah. Awak pula yang hanyut jadi. Ustaz, saya sebentar lagi akan menikah, tapi sekarang mulai muncul rasa bimbang dalam hati saya. Da'ma ya ribuka, tinggalkan yang meragukanmu, cari yang lain. Oh, belum selesai lagi. Apakah calon saya ini baik atau tidak? Memang dulu kami banyak buat dosa, tapi sekarang saya sudah tobat, solat sudah ke masjid. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz jika pilihan saya ini salah? Wasyawirhum fil amr, musyawarah. Tanya kawan-kawan dia, tanya keluarga dia, tanya kawan-kawan dekat, tanya orang yang amanah, musyawarah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, tawakal pada Allah. 3 langkah ni jangan sampai salah. Musyawarah dulu. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang mau istikharah, dan tak akan menyesal orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Bro, aku mau pinang anak bapak tu, apa pendapat? Tak usah lagi, hancur udah, kacau kau nanti. Bagus kau dapat yang ini, kau cari ini yang baik. Amalkan hadis. Da'ma ya ribuka, gila mala ya ribu. Jangan dengar satu pendapat. Boleh jadi orang ini tak suka, boleh jadi dijelek-jelekkannya itu rupanya dia mau juga sama itu. Jadi kadang kawan-kawan nih banyak yang menikung di simpang. Kenapa gitu? Karena dia Valentino Rossi. Dipotongnya kita, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Syirikkah saya? Dulu saya percaya dengan hal-hal mistis. Contoh, tali hitam dililitkan di tangan, dililitkan di pinggang, bisa menghalau makhluk jahat. Apakah jika saya bertaubat Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain syirik diampunkan Allah. Jadi gimana orang yang pernah syirik Pak Ustaz kalau tak diampunkan Allah? Ini perlu diluruskan pemahaman. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menyembah berhala namanya Naham. Nama berhala ini Naham. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Dibawanya lah susu ke berhala Naham tadi. Naham, ku bawakan kau susu kambing pagi ini Naham. Setelah dia berdoa, datang anjing. Datang anjing, diminumnya susu tadi habis. Setelah habis, diangkatnya kaki sebelah, dikencinginya Naham. Berpikirlah Abu Dzar, sedangkan susu dia pun diminum tak bisa dia menolak.
Habis itu kena kencing pula. Ngapain dia aku sembah? Akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, pertanyaannya, pernahkah Abu Dzar Al-Ghifari syirik? Pernah. Dia menyembah Naam, bawa sajen susu. Lalu kenapa diterima taubatnya? Tapi katanya orang syirik tak pernah diterima taubatnya. Yang tak diterima taubatnya itu orang yang syirik mati dia dalam keadaan syirik, itu neraka jahanam tempat dia. Itu maknanya. Adapun orang yang pernah syirik, jangankan pakai benang, pakai tali kapal kau ikat, diampunkan Allah. Mandi kau saudaraku, mandi taubat malam ini. Habis itu sembahyang sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat sunat taubat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya. Rabb, Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, minta ampun aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosaku, maka Allah mengampunimu. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari segala dosa sama macam tak berdosa. Syarat taubat 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat tidak akan kembali untuk selamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk minat tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, badan, tempat pakaian. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Saudara kami, ayah mertua dari saudara kami, Tuan Maulana Ismail, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Ya muyassir kull asir, wa engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kull asirin alaika yasir, segala yang sulit-sulit menjadi mudah bagimu. Fayassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal afina 'anil nas, jadikan kami orang yang mudah memaafkan orang lain. Orang yang mencaci maki kami, menyumpah serapah kami, mengejek kami. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah, mereka berbuat jahat karena mereka tak tahu ya Allah. Allahumma hdi qaumana, Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, berikan kami kebenaran, tunjukkan kami kebenaran, tunjukkan kami mana kawan mana lawan. Fansurna 'alal qaumiz zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma arzuqna imaman 'adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallitu alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, menjadi para penghafal Al-Quran. Mereka lah yang membisikkan ke telinga kami saat kami sakratul maut nanti, la ilaha illallah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang terbaring sakit. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman, sakit hilangkan dari dirinya, sembuh segera sehingga tak lagi kumat untuk selamanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum.